mol. Berarti N-nya itu berapa? Oke, jumlah molnya yang ditanya berapa. Nah, ada persen, ada massa jenis, berarti kita cari rumus M-nya dulu. Karena kan untuk cari N, di mana N-nya itu ada di rumus M N per V. Oke, jika V-nya dalam liter. Nah, kita kan mau cari N. Langkah pertama, kita cari dulu M-nya berapa. Pakai rumus Rho dikali persen dikali 10 per mr. Nah, Rho-nya itu massa jenisnya 1. Jadi, 1. Persennya 18,25%. Nah, kita nggak tulis lagi persennya, langsung 18,25. Ini dikali 10 dibagi sama MR. MR-nya itu, H ini adalah 1, jadi AR-nya H itu 1, CL 35,5. Karena dia HCl, jadi 35,5 ditambah 1, jadinya 36,5. Nah, baru kita cari M-nya berapa. 1 dikali 18,25 dikali 10, hasilnya 182,5. Nah, kita bagi sama 36,5. Berapa? Berapa hasilnya? 182,5 dibagi 36,5. 5, Kak. Iya, 5. 5 M. Nah, ini baru M-nya kan, yang ditanya mol. Rumus M itu sama dengan N per V. Jadi N sama dengan M dikali V. M-nya 5, V-nya kan 1 liter. Dikali 1, jadi jumlah molnya juga 5 mol. Gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tes. Bisa semuanya? Paham, Kak. Oke. Nah, kalau paham, coba bacakan ini. Jika ke dalam suatu wadah dicampurkan 100 gram, berarti gramnya 100, suatu zat dengan volumenya 400 mili. Ternyata dihasilkan larutan dengan konsentrasi, berarti M-nya kan, konsentrasinya 2,5. Berapa mR? Oke, MR-nya yang ditanya. Coba. Kalau kayak gini, MR-nya yang ditanya, kita menggunakan rumus yang mana? Ada yang tahu nggak? Kania. Halo Kania. Ya, Kak. Kita menggunakan rumus yang mana, Kania? Yang massa per mr dikali 1000 per zat larutannya bukan, Kak? Iya, dikali 1000 per volume. Oke? Nah, coba berapa MR-nya? Coba cari berapa MR-nya.
Berapa dapat MR-nya Zara? Halo Zara. Halo Zara. Iya, Kak. Berapa dapat MR-nya Zahra? Belum ketemu, Kak. Oke, coba dicari dulu. Reina, berapa dapat Reina? Berapa? 100. 100. 100. Iya. Iya, jawabannya 100. Benar. Oke, berarti kan di sini 2,5. Gramnya 100 per mr. Dikali 1000 per 400. Nah, mr-nya berapa? 1000 dibagi 400, ini 2,5 kan? Nah, 2,5 dibagi 2,5, ini kan 1. Jadi MR-nya 100. Gitu. Bisa? Paham ya? Berarti yang 400 itu nggak usah diubah ke liter lagi ya? Nggak usah. Karena kan kita udah ubahnya jadi 1000 per volume. Nah, volume ini dalam mili. Oh iya. Oke, Kak. Oke. Kalau kita ingin mengubahnya ke dalam liter, kita jadiin gram per mr dikali 1 per V. Ini dalam liter. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, selanjutnya itu pengenceran. Masih ingat nggak rumus pengenceran? Jadi kalau pengenceran itu, zat yang konsentrasinya tinggi, kita encerkan menjadi konsentrasinya rendah. M1V1 ini keadaan awal sebelum kita encerkan, sedangkan M2V2 itu keadaan setelah kita encerkan. Contohnya begini. Jumlah volume air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml. Jadi ini volume 1, larutannya NaOH 0,5 M. Konsentrasi ke 1. Sehingga menjadi 0,1 M. Ini konsentrasi kedua. Nah, yang ditanya itu volume air yang harus ditambahkan. Berapa zat yang harus ditambahkan? Ya kan? Nah, jadi kita menggunakan rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. M1 0,5 volumenya 100, M2 0,1 dikali volumenya berapa? Nah, jadi volume keduanya sama dengan ini 50 dibagi 0,1. Dapat volume keduanya 500 ml. Nah, ini volume keduanya ya, volume yang setelah diencerkan. Nah, pengencerannya itu menggunakan air. Volume airnya itu berapa? Jadi volume air sama dengan volume kedua dikurang volume 1. Volume keduanya 500 dikurang volume awalnya 100. Jadi volume air yang digunakan untuk pengenceran itu sebanyak 400 ml. Gitu. Paham? Halo, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini masih sama ya. Pengaturan 2. Kemudian molalitas. Kemolalan itu molalitas. Jadi jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram. 1 kilogram pelarut. Nah, kalau molar itu kan lambangnya M besar. Sedangkan molal itu M kecil. Nah, kalau molal N per P. P-nya ini pelarut. Oke, jadi massa pelarutnya itu dalam kilogram. Nah, kalau kita mengubah massa pelarutnya dalam gram, jadi kita turunkan rumusnya itu gram per mr dikali 1000 per P ini dalam gram. Nah, kalau misalkan molnya nggak diketahui kan, jadi kita bisa juga menurunkan rumusnya gram terlarut per mr dikali 1 per pelarut itu dalam kilogram. Gitu. Nah, kalau dia dalam kilogram, 1 per P. Tapi kalau dia dalam gram, 1000 per P. Oke? Contoh. Ini nanti yang dikerjakan. Yang ini nggak akan contohin. Pemolalan suatu larutan 20%. Jadi 20% C2H5OH. Nah, yang ditanya molal. Sedangkan kita belum tahu kan berapa gram pelarutnya, berapa gram terlarutnya. Nah, untuk mencari gramnya itu, kan rumus molal gram per mr dikali 1000 per P dalam gram, ya kan? Atau gram P. Ini gram T. Nah, gram P sama gram T-nya kan belum ada. Jadi, dalam suatu larutan itu kan totalnya 100%. 20%-nya itu etanol. Nah, 20%-nya itu sama dengan 20 gram. Dibagi sama MR-nya 46. Dikali 1000 per pelarutnya berapa? Larutan itu kan campuran dari terlarut ditambah pelarut. Totalnya 100%. Karena terlarutnya ini 20, berarti pelarutnya berapa? 80 kan? Jadi pelarutnya itu 80. Nah, ini kita bagi hasilnya berapa nih? Ini berarti 1, ini 4. 1000 bagi 4 berapa? 250 ya? 250 bagi 46 berapa? Berapa? 5,43 Iya, 5,43 5,43. bla 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 bla. Ya, kita jadi 5,4 ya. 5,4 M. Gitu. Paham? Bisa ya. Jadi kalau totalnya 100%, 20% yang diketahui itu yang terlarut, sedangkan sisanya itu yang pelarut. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nah, nggak ada. Coba kerjakan yang ini. Ini berapa molalitasnya? Molalitasnya berapa? Rumusnya sama.
5, Kak. Berapa? 5. Oke. Jadi rumusnya sama ya. Gram per mr dikali 1000 per P. Gramnya 30, mr-nya 60. Ini 1000 per 100. Ini setengah. 10 kan? Setengah dari 10, 5 molaritas. Oke, bisa ya? Paham kan semuanya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang persen massa tadi. Tadi kan ada yang persennya 20% kan? Jadi yang tadi itu kan 20%, misalkan di sini. Nah, rumusnya itu massa zat terlarut per massa larutan. Nah, ini kan M terlarut per larutan. Dikali 100%. Ya kan? Nah, kenapa dapat larutannya itu yang pelarutnya itu 80? Jadi kan ini kita pindahin 20 per 100. Ini. Nah, terlarutnya 20, larutannya 100. Di mana larutan itu pelarut ditambah terlarut. Makanya terlarutnya 20, pelarutnya 80. Oke. Nah, kemudian fraksi mol. Fraksi mol itu perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Fraksi mol itu lambangnya X. Jadi ada X pelarut dan X terlarut, XT. Untuk cari XP, berarti NP-nya itu N pelarutnya dibagi N total. NP tambah NT. Kemudian yang XT, NT dibagi sama NP tambah NT. Oke? Jadi kalau dia XP, NP-nya yang di atas. Kalau XT berarti NT-nya yang di atas. Jumlah dari XP ditambah XT itu hasilnya 1. Kalau kita totalkan. Nah, contohnya begini. Fraksi mol, larutan 0,4% naftalen dalam benzan. Naftalennya itu sebagai gram T sebanyak 6,4, ya kan? Karena totalnya 100%. Sedangkan gram P-nya itu dikurang 100, jadinya 93,6. Nah, ditanyakan fraksi mol naftalen. Fraksi mol naftalen itu XT. Jadi XT sama dengan NT per NT tambah NP. Nah, NT-nya itu berapa? NT sama dengan 6,4 dibagi 128. Sedangkan NP 93,6 dibagi 78. Nah, ini berapa? 6,4 bagi 128 berapa? 0, berapa? 0,05. 0,05. NP 93,6 bagi 78? 1,2. 1,2. Oke. Nah, berarti NT-nya 0,05 dibagi 0,05 ditambah 1,2. Jadi 0,05 per 1,25. Seper berapa? Nol koma nol berapa? 4. 4. Iya. Iya, 0,04. Oke, bisa ya mencari XT. Nah, baru kita masuk ke sifat koligatif. Nah, di sifat koligatif itu nanti dibedakan antara elektrolit sama non-elektrolit. Kalau elektrolit itu ada 2, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, sifat dari elektrolit kuat itu memiliki alfa. Alfa itu derajat ionisasi, oke? Derajat ionisasinya itu 1. Kenapa?
karena ion-ionnya itu terion sempurna. Nah, misalkan HCl. HCl dia kan terion jadi H+ ditambah Cl- dia terion. Nah, jumlah ionnya berapa? Jumlah ion itu kita lambangkan dengan N. Oke, N itu jumlah ion. Jadi di sini ada berapa ion? Ada 1 H+ dan 1 Cl-. Jadi N-nya 2. Kalau misalkan H2SO4, itu kita uraikan jadi H+ tambah SO4 2-. Ya kan? Nah, H+-nya ada 2 buah. Dia kan H2. SO4-nya 2-. Jadi ini total ionnya ada berapa? Ionnya ada 3 buah ion. H+-nya 2, SO4-nya 1. Jadi 3 buah ion. Gitu. Nah, itu kalau dia elektrolitnya kuat. Kemudian kalau elektrolitnya lemah, dia akan terion sebagian. Terion sebagian itu nilai alfanya kecil dari 1, besar dari 0. Nah, yang elektrolit lemah itu yang sifatnya lemah, kayak asam lemah, HCN, C3COH, kemudian yang basa lemah, amoniak, yaitu NH3. Nah, jadi harus bisa membedakannya ya, yang mana yang kuat dan yang mana yang lemah. Kemudian, non-elektrolit berarti yang nggak bisa menghantarkan listrik dan tidak dapat terion. Jadi kalau dia tidak terion, tidak memiliki alfa. Jadi alfanya tidak ada. Contohnya itu adalah senyawa yang molekul, seperti urea, glukosa, ini kan molekul. Jadi kalau molekul itu jumlah unsurnya banyak. Gitu. Itu perbedaannya ya, elektrolit sama non-elektrolit. Nah, kemudian ada sifat koligatif. Sifat koligatif itu yang pertama penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Oke, contohnya gini. Jadi yang pertama itu ada air murni atau air biasa. Air murni itu tekanannya 23,76. Oke, 23,76 itu tekanan air murni. Nah, kemudian di labu yang kedua itu larutan glukosa. Kalau larutan glukosa itu kan berarti udah ada campuran air sama glukosanya kan. Nah, karena dia udah bercampur, tekanannya itu akan turun. Gitu. Kenapa dia akan turun? Karena dalam larutan itu akan sulit untuk menguapkan pelarutnya. Karena molekulnya itu bercampur. Sehingga tekanan larutannya itu akan turun. Nah, begitu juga yang urea. Jadi semakin banyak zat terlarut yang kita masukin, maka tekanan uap larutannya akan turun. Nah, rumusnya gini ya. Jadi penurunan tekanan uap itu lambangnya delta P. Di mana delta P itu rumusnya P0 dikali XT. P0 itu yang pelarutnya ya, pelarut murni. Biasanya P0 itu yang sering digunakan air. Jadi kalau pelarutnya air, berarti pelarut P0 air dikali sama XT. Nah, kemudian kalau untuk cari P itu tekanan larutan sama dengan P0 dikali XP. Nah, hubungan antara delta P, P0 sama P adalah delta P itu P0 dikurang P. Jadi tekanan murni dikurang sama tekanan larutan. Nah, ini jika pada keadaan non-elektrolit. Nah, kalau dia elektrolit, jadi delta P sama dengan P0 dikali XT kan awalnya. Nah, XT-nya itu langsung kita uraikan. Dimana kan XT itu NT per NT tambah NP. Karena dia elektrolit, yang NT-nya itu kita kalikan sama I. Jadi kita kalikan sama I yang NT-nya aja. Nah, untuk cari P larutan, berarti P0 dikali NP per NT dikali I. Oke, yang dikalikan I itu hanya NT.
Karena yang NP itu kan terlarutnya, misalkan NaCl. Nah, NaCl itu kan memiliki ion. Nah, ionnya itu adalah faktor Van Hoff-nya, gitu. Nah, I itu apa? I itu faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu rumusnya 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Oke. Nah, juga yang N itu apa? N adalah jumlah ion. Itu. Nah, kita misalkan tadi H2SO4 kan? H2SO4 itu ada 3 ion karena ada hanya 2 buah, SO4-nya 1, sehingga N-nya sama dengan 3. Kemudian, H2SO4 ini kan elektrolit kuat. Karena dia elektrolit kuat, alfanya kan sama dengan 1. Karena alfanya sama dengan 1, sehingga N sama dengan 3 itu akan sama dengan I. Jadi I-nya juga 3. Kenapa? Coba kita masukin ke rumus. I sama dengan 1 ditambah N. N-nya 3 dikurang 1 dikali alfa. Alfanya 1. Ya kan? Hasilnya juga 3. Hasilnya 3, I-nya 3, tadi N-nya 3. Gitu. Jadi N-nya akan sama dengan I. Oke, paham perbedaan rumusnya? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Larutan yang mempunyai tekanan uap paling besar. Ingat rumusnya tadi, P itu sama dengan P0 dikali XP. Nah, yang di nomor 1 kan terlarut sama pelarutnya sama banyak. Yang di nomor 2, terlarutnya yang banyak. Yang di nomor 3, pelarutnya yang banyak. Nomor 4, pelarutnya juga banyak, tapi ada 2 kan yang terlarutnya. Sedangkan yang di nomor 5, itu yang paling banyak terlarutnya. Nah, yang ditanya kan tekanan uap paling besar. Tekanan uapnya paling besar jika XP-nya banyak. Jadi, jika pelarutnya ini banyak, maka tekanan larutannya itu akan makin besar. Karena dia berbanding lurus kan? Tekanan uap larutan berbanding lurus sama jumlah fraksi mol pelarut. Oke, paham? Paham semuanya? Ada yang bertanyakan? Paham, Kak. Oke. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu, bentar. Ini kenapa ya? Nah, selanjutnya tekanan uap murni pada suhu tertentu 32 cmHg. Nah, tekanan uap murni itu kan air. Berarti penol airnya itu 32 cmHg. Penurunan tekanan uap larutan etanol 46%. Jadi etanolnya itu sebanyak 46 gram. Oke. Ditanya penurunan tekanan uap, delta P. Jadi rumusnya delta P sama dengan P0 dikali XT. P0 XT itu NT per NT tambah NP. Nah, di mana P0-nya itu 32, NT-nya berapa? NT-nya itu kan yang terlarut. Terlarutnya itu C2H5OH. Ya kan? Berarti NT-nya sebanyak 46 dibagi MR. 24 tambah 6, 30 tambah 16, 46. Karena kan C itu 12, H1O 16. Jadi hasilnya 1 mol. Sedangkan NP-nya berarti kan sisanya 54. 100 dikurang 46. Nah, kemudian kita bagi sama air. H2O itu kan 18. 54 dibagi 18 itu 3 mol. Nah, berapa delta P-nya? Ini 1 per 3 ditambah 1. Jadi 32 dikali 1/4. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Jadi penurunannya 8 cm Hg.
gitu. Paham? Bisa semuanya? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Maaf Kak, tadi yang 18 itu dari mana? 18 itu dari H2O. Air itu kan H2O. H2O itu ARH1O16. Jadi jumlahnya 18 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Kak, paham. Oke. Nah, kemudian coba kerjakan yang ini ya. Coba kerjakan yang ini. Nanti kita bahas. Halo, gimana? Ada yang dapat jawabannya berapa?
Halo. Halo, ada yang bisa menjawabnya berapa? 74, bukan Kak? 74, berapa? Tujuh empat berapa, Amanda? 74,5. Itu satunya dalam apa, Jonathan? Sentimeter. Sentimeter. Yang diminta dalam satuan apa? Milimeter. Iya, belum. Berarti 745. Iya, 745. Oke, kita bahas. Yang ditanya itu tekanan larutannya. P sama dengan P0 XP. Nah, P0 NP per NT tambah NP. P0-nya 76 cmHg. NP-nya berapa? NP-nya itu yang pelarut. Pelarutnya air, ya kan? 90 dibagi 18, hasilnya 5. Kemudian NT-nya 18 dibagi 180, 0,1. Jadi 5 per 0,1 ditambah 5. Ya kan? 76 dikali 5 per 5,1. Hasilnya 74,5 cmHg. Nah, yang diminta dalam mmHg. Berarti kita kali 10 kan? 745 mmHg. Paham Kak? Yang lain bisa? Oke, yang lain paham? Paham, Kania? Kania paham? Paham, Kak. Oke. Kak, mau nanya deh Kak. Ya. Kalau misalnya pakai XT gitu baru nyari P-nya itu bisa kan Kak? Jadi tahapnya itu ada 3. Bisa. Asik Kak? Bisa juga, tapi kan rumusnya lebih panjang kan? Iya, jadi 3 tahap gitu. Iya, jadi 3 tahap gitu. Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini yang biner. Suatu elektrolit biner. Jadi kalau biner itu jumlah ionnya 2. Berarti N-nya 2. Sebanyak 12 gram dilarutkan dalam 720 gram air. Tekanan uap jenuh larutan. Jadi tekanan uap jenuh larutan itu yang P. P-nya 19,8. Jika tekanan uap air berarti P0 20,2. Tentukan MR zat tersebut. Nah, karena dia elektrolit biner dan di sini tidak disebutkan berapa derajat ionisasinya, sehingga elektrolitnya ini adalah elektrolit kuat. Nah, kalau dia elektrolit kuat, I akan sama dengan M. Jadi I-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan MR, diketahui P sama P0, jadi kita pakai rumus P. P sama dengan P0 dikali XP. Di mana P0 NT per NP, di atasnya NP ya. Di sini NP. Nah, karena dia elektrolit, berarti ya dikali I, NT-nya. NT-nya dikali I ditambah NP. P-nya itu 19,8. P0-nya 20,2. NP berarti kita cari dulu kan NP-nya berapa.
NP sama dengan 720 dibagi 18. Dapatnya 4. Oke, jadi ini 40 per N T dikali 2, karena I-nya 2, ditambah 40. Nah, kemudian kita pindah luaskan ini, 19,8 dibagi 20,2, jadi ini 40, ini 40 per 2NT tambah 40. Oke, 19,8 di 20,2 berapa? Di 20,2 0, 0,98. iya 0,98. 40 per 2 NT tambah 40. Jadi kita isi 0,98 dikali 2 96 NT. Ditambah 0,98 dikali 40 berapa? 39,2. Iya, 39,2 sama dengan 40. Nah, ini bintang 2. Jadi 1,96 NT 40 dikurang 39,2 itu 0,8. Itu NT-nya berapa? 1,96 nya kita bulatin aja jadi 2. 0,8 dibagi 2, 0,4. Ya kan? Yang dapat NT-nya 0,40. Nah, kemudian yang ditanyakan MR-nya berapa? Nah, di mana rumus NT itu sama dengan gram per MR. Nah, jadi MR sama dengan gram per NT. Gramnya 12, N-nya 0,4, jadi MR-nya 30. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Nah, selanjutnya kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu, titik didihnya akan menjadi besar bila ke dalamnya itu kita tambahkan zat terlarut. Oke, contoh misalkan ini. Ini kita mendidihkan zat murni, kita misalkan zat murninya itu air, sedangkan yang di sini campuran gula atau larutan gula. Campuran gula sama air. Nah, air mendidih pada suhu 100 Celcius. Nah, di mana zat murni itu kan air. Kita lambangkan dengan TB0. Jadi TB0-nya itu 100 Celcius. Sedangkan yang di sini, larutan gula itu mendidih pada suhu 110. Larutan gula ini kita sebut TB. TB larutan. Yaitu 110 Celcius. Nah, ini yang dinamakan kenaikan titik didih. Perubahan dari sini ke sini adalah delta TB. Jadi delta TB-nya berapa perubahannya? 10 Celcius. Itu. Paham? Nah, ya, delta TB ini disebut dengan kenaikan titik didih. Perubahan antara zat murni dengan zat larutan, titik didihnya. Nah, jadi rumusnya, kalau delta TB itu rumusnya M dikali KB, rumus M kan ini, gram per MR kali 1000 per P dikali KB. Nah, dikalikan I jika larutannya elektrolit.
untuk cari TB larutan sama dengan TB0 ditambah delta TB untuk mencari kenaikannya berapa. Nah, contoh. Dalam 750 gram air, berarti pelarutnya. Terlarut 1,026 gram sukrosa. Hitunglah titik didih larutan. Titik didih larutan itu TB. Berarti langkah pertamanya kita cari dulu delta TB. M dikali KB. Nah, M-nya langsung kita ubah jadi gram T per MR dikali 1000 per P dikali KB. Gram terlarutnya itu 1,026 dibagi sama MR sukrosa itu MR-nya 342 dikali 1000 per 750 dikali 0,52. Oke, nah ini berapa delta TB-nya? Ini dibagi, ini 4/3 ya. 0,52 bagi 3 berapa? Nah, coba ini berapa hasilnya? Yang ini bisa kan kita bagi 0,003. 0,03 bagi 3 hasilnya 1. Jadi 0,001 dikali 4 dikali 0,2 berapa? Berapa? 0,00624. 624 atau 0,00208? 208, Kak. Bukan. Iya, 208 Celsius. Nah, yang ditanya kan TB. Jadi TB-nya sama dengan 100 ditambah 0,00208. 100,00208 Celsius. Gitu. Oke, paham ya rumusnya? Nah, coba yang mana ya ini? Campuran semua ya. Buku ya ini. Bentar. Nah, coba yang ini. Coba kerjakan dulu yang ini. Berapa nilai TB-nya? Nah, ini ada NaCl kan? NaCl berarti I-nya berapa? Berapa I NaCl? Jonathan? 2. 2. Oke, berapa? Iya, 2. Berapa nilai titik didihnya? TB-nya berapa?
Oke, berapa jawabannya? Seratus koma 13. 100,13. Oke, yang lain gimana? Amanda, berapa jawabannya Amanda? Jawabannya banyak banget, Kak. Berapa? 100. Bacanya 1002. Berapa nih? Pokoknya bentar, Kak. Udah ditambahin 100. Udah kan ketemunya 0,28-an. Terus ditambah 100, Kak. Oh, berarti 100,28. Ya. Saya 100,2 itu. Oke, Yang tadi salah. 100,2. Saira gimana Saira? Saira dapatnya berapa? 208 deh, Kak. 208. Kalau Saira berapa Saira? Halo Saira. Belum ngerjain, Tania? Kak. Saya lagi Belum. habis sambung, Kak. Oke. Tania, berapa jawabannya Tania? Belum, Kak. Oke, kita bahas saja ya. Jadi delta TB sama dengan M kali KB kali I. Gram T per MR dikali, karena dia dalam kilogram, jadi kita ubah aja langsung 1 per P. KB dikali I. Gram T-nya 87,75 dibagi berapa? Dibagi 58. 58,5 dikali 1 per 7,5. KB-nya 0,5 kali I-nya 2. Ini ada yang bisa dibagi nggak? 87,75 itu bisa nggak diperkecil sama 68,5? Nah, ini bisa nih kita perkecil sama yang 7,5. Jadi ini 11,7. 11,7 bagi 68,5, komaan juga ya. 0, berapa dapatnya? Ini kan 0,5 kali 2, ini 0,2. 1 kan? 1. Jadi 11,7 kita bagi 68,5 itu 0,2 Celcius. Jadi TB sama dengan 100 ditambah 0,2. Hasilnya 100,2 Celcius. Gitu. Oke, bisa semuanya? Nah, kalau dia elektrolit harus kita kalikan sama I. Nah, ini soal yang titik didih juga, nanti dikerjain ya. Kemudian selanjutnya titik beku. Nah, kalau titik beku itu penurunan titik beku menjadi lebih kecil ketika adanya zat larut. Nah, titik beku air itu kan 0 Celcius. Jadi kalau kita tambahkan zat larut, titik bekunya akan turun. Jadi min sekian. Nah, delta TF itu rumusnya hampir sama dengan delta TB. Kalau delta TF, kita kalikan sama KF. Nah, kemudian untuk cari TF larutan, TF0 dikurang delta TF. TF0-nya misalkan 0, karena dia air, kita misalkan air ya, dikurang delta TF. Jadi hasilnya min delta TF. Gitu. Contoh, sebanyak 3,56 antrasen dilarutkan dalam 40 gram benzen. Ini terlarut, ini pelarut. Titik beku benzen murni adalah 5,5 Celcius. Jadi ini adalah TF0. Jadi TF0-nya itu benzen.
dan KF benzen 5,1. Berapa titik beku larutan TF? Nah, jadi kita cari dulu delta TF. Delta TF itu M dikali KF atau gram T per MR dikali 1000 per P dikali KF. Gram T-nya 3,56 dibagi 178 dikali 1000 per 40 dikali 5,1. Nah, ini dapatnya berapa? 100 bagi 4, 25. 3,56 bagi 178, 2 kan? 0,02. Nah, 0,02 dikali 25 kali 51 berapa? Dua koma lima lima. 2,55 Celsius. Nah, ini delta TF. Nah, TF-nya berapa? Karena TF 0 TF0 dikurang delta TF. TF0-nya 5,5 ya, karena dia pelarutnya benzen. Dikurang 5, 2,55. 2,95, Kak. Iya, 2,95 Celsius. Itu. Paham? Paham, Kak. Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana? Satu skala organik tersusun atas 40% karbon, 6,66% hidrogen, dan 53,34 oksigen. Apabila 36 gram senyawa organik dilarutkan dalam 500 gram air, ternyata terjadi penurunan titik bekunya sebesar 0,744 Celsius. Tentukan rumus molekul. Rumus molekul itu Rm. Nah, ini kan titik beku. Penurunan titik beku ini delta TF. Jadi kita cari dulu delta TF pakai rumus delta TF. Delta TF sama dengan gram T per MR dikali 1000 per P dikali KF. Nah, delta TF-nya itu kan 0,744. Gram terlarutnya itu senyawa organik. Jadi kita cari senyawa organik itu rumusnya apa? CX, HY, OZ. Berapa X, Y, Z-nya? Gram terlarutnya itu 36, MR-nya berapa? Itu kan belum tahu. Berarti kita cari dulu M. Coba hitung berapa M-nya. 36 kali 2 kali 1,86 bagi 0,744. Berapa? Ada yang ketemu berapa M-nya? 180. Oke. Nah, kita kan cari rumus molekulnya. Tadi kan diketahui karbon banding hidrogen banding oksigen. Karbonnya 40%, hidrogennya 6,66, oksigennya 53,34.
Nah, ini kita cari molnya, perbandingan mol, dibagi sama AR. C itu AR-nya 12, H1O 16. 40 dibagi 12 berapa? 3, berapa? 3,3. 3, berapa? 3,33. Ini 6,66. 53,34 bagi 16 berapa? 3,33375. Iya, 3,333 juga. Nah, ini kita jadikan perbandingan angka biasa. Jadi sama-sama kita bagi 3,33, 1 banding 2 banding 1, ya kan? Sehingga kita menemukan RE, rumus empiris. Rumus empirisnya CH2O, karena hanya 2, O-nya 1. Untuk cari rumus molekul, kita menggunakan MR. Jadi, MR sama dengan CH2O dikali sama N. Nah, jadi N-nya itu yang kita cari. MR-nya 180, C-nya ini AR-nya. Jadi ARC ditambah ARH tambah ARO. Nah, hanya ada 2, berarti kita kali 2. Ini dikali N. Sehingga 180 berapa? 6. 6. Nah, dapat N-nya 6. Jadi, rumus molekulnya adalah CH2O dikali 6. Sehingga 12O6. Gitu. Halo, paham semuanya? Paham, Kak. Oke, berarti bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya itu tekanan osmotik atau osmosis. Tekanan osmosis itu lambangnya Pi. Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Osmotik itu kayak penyerapan. Jadi ada 2 buah zat, misalkan ini tabung U. Di sini ada membran semi permeabel. Nah, ya di sebelah sini larutan gula yang pekat. Ini larutan gula. Nah, sedangkan yang di sini air. Awalnya dia seimbang. Kemudian air dia akan tempat yang lebih besar konsentrasinya. Sehingga airnya akan berkurang dan larutan gulanya akan nambah. Nah, perkurangan air ini namanya tekanan osmosis. Gitu. Jadi, penyerapan larutan encer ke dalam larutan pekat. Itu tekanan osmosis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya kayak infus, cairan infus kan? Cairan infus yang dimasukin ke dalam tubuh kita. Itu contoh dari tekanan osmosis. Nah, kalau yang tadi titik beku itu contohnya pembuatan es putar. Kemudian pendinginan yang di mobil apa tuh? Yang pendinginan di mobil itu kan jadi dingin. Apa namanya? Regulator ya? Nah, jadi kalau titik beku itu menjadi dingin. Oke? Kayak cairan yang pembuatan es puter itu kan es krimnya menjadi beku.
Kemudian kalau titik didih, contohnya kayak penguapan, larutan gula yang kita panaskan itu kan menguap. Nah, itu yang titik didih. Kemudian tekanan uap, contohnya jika kita berenang di laut mati. Nah, kita berenang di laut mati kan akan mengapung, ya kan? Itu disebabkan karena zat terlarutnya itu lebih banyak. Sehingga kita akan mengapung, tekanannya itu akan menjadi kecil. Gitu. Nah, kemudian contohnya ini tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu adalah contohnya larutan sukrosa dalam 500 ml air pada suhu 27 Celcius. Nah, jadi ini suhunya harus dalam Kelvin. Konstanta Boltzmann adalah ketetapan, jadi nilainya tetap 0,082. Larutan sukrosa 17,1 gram dalam 500 ml air pada suhu 27 Celcius. Berapa tekanan osmotik? Jadi Pi sama dengan M dikali R dikali T. M-nya molaritas, gram per ml, dikali 1000 per V dikali R dikali T. Nah, gramnya itu kan 17,1. Bagi MR-nya 342 kali 1000 per 500 dikali 0,082 dikali berapa? Suhunya berapa Kelvin? 27 Celcius itu berapa Kelvin? Jo? 300. 300. Oke. Nah, coba dihitung. Ini berapa jawabannya? Ini 2, 17,1 bagi 32 berapa? Berapa? 17,1 bagi 342? 0,05. Nah, dikalikan. 0,05 kali 2 kali 0,082 kali 300. 2,46. Iya, 2,46 ATM. Gitu. Paham? Gimana, paham? Nah, coba kerjakan yang ini. Coba kerjakan yang ini ya. Larutan 15 gram glukosa dalam 250 ml air. Isotonik. Nah, ini ada kata-kata isotonik. Kalau isotonik, itu berarti Pi1 sama dengan Pi2. Jadi tekanan osmotik glukosa, yang di sini kan glukosa, sama dengan tekanan osmotik X. Nah, Pi itu kan rumusnya M dikali R dikali T, ini juga M dikali R dikali T. Karena tekanannya sama, berarti R sama T-nya sama. Gitu. Nah, sekarang coba cari berapa MR dari zat X. Sembilan puluh, Kak. Oke, 90 ya. Coba kita hitung. Ini
15 per 180 kali 1000 per 250. Nah, sedangkan ini 12 per mr dikali 1000 per 500. Nah, kita kan cari X-nya. Ini kita bagi 1000 bagi 502, 1254. Nah, ini dibagi dapatnya 3 ya. Nah, 180 bagi 15 berapa? Coba kita perkecil. Berapa 180 dibagi 15? 12. Nah, berapa dapat MR-nya? 12 kali 3 kali 2. 72. Tadi kenapa 90 dapatnya Jo? Nggak tahu juga sih. Oh, Tapi caranya sama kok. 12 ya dapatnya. Oke. Kenapa jawabannya 12? Nggak, tadi dapatnya Dari 90. X. Iya, tadi caranya. Salah di mana perhitungannya? Yang lain gimana? Sama nggak jawabannya? Oke, paham semuanya? Halo? Nah, selanjutnya yang ini. Larutan yang isotonik dengan larutan NaCl 0,3 m. Isotonik itu kan Pi1 sama dengan Pi2. Nah, tadi kan rumus Pi itu sama dengan M dikali R dikali T dikali I jika dia elektrolit. Berarti R sama T-nya sama kan? Nah, sehingga Pi sama dengan M dikali I. M-nya 0,3, NaCl itu I-nya 2. Jadi dapat tekanan osmotiknya 0,6 atm. Nah, dia kan isotonik. Jadi kita cari yang Pi-nya itu juga 0,6. Na2SO4 ini ada berapa ion? Ada ion N-nya 2, SO4-nya 1. Jadi ada 3 ion. Hasilnya 0,9. Nah, kemudian yang B. Coba yang B. Yang B itu berapa tekanan osmotiknya? Karena kan ini ada 5 ion kan? 0,5. Kalau glukosa ini nggak usah dikali, hasilnya juga tetap 0,5. FeCl3. FeCl3 itu berapa osmotiknya? Amanda. Halo Amanda. Iya, Kak. Iya, Kak. FeCl3 itu berapa? Nggak tahu, Kak. Cl3 ini Fe-nya 1, Cl-nya 3, jadi 4. Ini kita kali 4. Nah, berarti 0,25 dikali 4 hasilnya 1. Nah, K2CrO4
Ini K-nya 2, CrO4-nya 1. Jadi kita kali 3. Hasilnya 0,6. Nah, sehingga tekanan osmotik yang isotonik adalah K2CrO4. Karena Pi-nya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu yang glukosa kenapa tetap 0,5, Kak? Glukosa kenapa tetap 0,5? Karena kan glukosa itu non-elektrolit. Jadi nggak kita kalikan sama I. Sehingga kalau dia non, Pi akan sama dengan M. Ini untuk non-elektrolit. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, paham semuanya? Paham, Kak? Kania, gimana Kania? Paham Kania? Paham, Kak. Azara? Azara keluar ya? Saira paham? Insya Allah, Kak. Oke. Rena paham? Paham, Kak, sedikit. Nah, jadi perbanyak lagi ya latihan ya. Nah, ada di sini kan ada soal-soalnya nih. Nanti kalian kerjakan ya soal-soalnya di sini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga yang kakak jelaskan dapat dipahami. Oke, tetap semangat ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Salam. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.